Lo tau nggak, ada dua cara negara itu bisa menang di adopsi kripto, mau dari total volume atau per kapitanya. Dan ketika lo ubah lensanya nih, negara yang ada di posisi teratas sama sekali bukan yang lo bayangin. Jadi ini bukan soal harga Bitcoin mau naik atau mau turun ya. Ini tuh soal seberapa banyak sih orang di dunia itu, termasuk di Indonesia, yang udah beneran pakai kripto. Kalau kita lihat ya data dari Chain Analyst nunjukin APAC sekarang itu jadi region paling ngebut di dunia. Tumbuh ya kurang lebih 69% lah ya year on year. Dari total volume itu sekitar 2,36 triliun dolar Amerika Serikat. India nih nomor 1 secara global. Terus Pakistan nomor 3. Vietnam nomor 4. Kita, Indonesia, itu nomor 7. Dan jadi market kripto terbesar keempat di Asia berdasarkan nilai dari transaksi. Dan satu fakta nih yang gue tuh suka. Bitcoin itu masih jadi pintu utama lebih dari 1,2 triliun dolar fiat masuk lewat BTC dalam kurang lebih ya setahun terakhir lah. Ethereum di belakangnya nih sekitar 724 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini bukan anomali ya guys, ini tuh ada pola yang selalu muncul. Emerging market tumbuh duluan karena kebutuhan nyata remittance, terus akses dolar via stablecoin, proteksi aset dari inflasi. Nah, pertanyaannya ini artinya buat lo apa sih? Artinya ekosistem ini tuh lagi di inflection point. 9,9 juta user aktif, 103% growth, market terbesar keempat di Asia. Kalau Chain Analysis sendiri tuh bilang ya, compliance sekarang itu bukan opsional. In the new floor, exchange yang mau survive hypergrowth itu harus punya AI risk monitoring yang real time lah. Menurut gue ya, subjektif gue, ini tuh bukan soal siapa yang paling cepat masuk kripto. Bukan. Ini tuh soal siapa yang paling siap. Dan itu yang gue appreciate dari gimana Indodax nih, jalan mereka tuh udah implement chain analysis crypto compliance dengan real-time on-chain monitoring, terus juga ada AI-driven risk flagging. Lagi-lagi ini bukan buat kelihatan keren, bukan. Ini tuh karena kepercayaan user adalah aset yang paling mahal. Nah, satu pertanyaan gue buat lo, kalau Indonesia mau naik dari posisi 7 ke top 5 global, menurut lo nih, apa yang perlu berubah atau diganti? Regulasi, infrastruktur, atau awareness-nya? Drop di komentar, gue baca semua.